Ai sama Adik Eca Dek, susah mana buku bikin penghubungnya? Nggak ada kan, Dek? Nggak ada gambar. buku penghubung ya? Oh, berarti bilang nggak ada pengumuman. Tahu nggak ini gambar apa? Gambar tangan. Gambar tangannya sedang berdoa. Iya. Ini tadi punya Dek Eca, tadi dia ingin menjadi seorang YouTuber. Terus kalau di Ai ingin menjadi seorang guru atau menjadi seorang dokter. Nah, dari permainan kita pada hari ini ada memiliki suatu makna. Di mana makna ini nanti dijelaskan oleh Kak Maria. Kak Maria, apa sih makna dari permainan ini? Nah, maknanya tadi kan kita sudah membuat gambar tangan orang berdoa. Nah, terus di sini ada kita menemukan cita-cita. Itu kita berdoa bersyukur atas cita-cita kita. Nah, jadi dalam permainan kita ini bahwa makna ini ketika kita berdoa ini Untuk bersyukur kepada Tuhan atas bersyukur cita-cita kepada kita. Tuhan. Iya. Jadi misalnya di Ai kan ingin sesuatu gitu, terus ingin ada satu impian yang belum terwujud, tapi di Ai belum mendapatkan impian di Ai, terus di Ai bisa melewati berdoa. Jadi di Ai Gimana ini? tadi di Ai kalau misalnya di Ai berdoa nih ya, kan? Ada nggak di Ai ingin berdoa? Berdoa apa? Jadi kalian kena ini ya. Nah, terus gimana perasaan di Ai ketika kita bermain ini? Senang. Senang. Enggak. Nih. Enggak. Terus tahu nggak makna tadi apa? Makna dari permainan ini? Kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini punya impian. Dia menjadi guru cita-citanya. Ya, menjadi seorang guru. Nah, terus dalam hal berdoa, apakah Dek Ai udah bisa doa sendiri? Ya. Nah, dalam hal berdoa, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Tanda salib. Ya, betul. Apa Dek Ai? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum berdoa? Tanda salib. Tanda salib. Doa sebelum apa yang Dek Ai lakukan? Sebelum makan. Sebelum makan, terus sebelum apa lagi? Nah, sebelum tidur. Jadi ketika Dek Ai Sebelum belajar. nah, sebelum belajar juga. Sebelum sekolah. Sebelum sekolah Dek Ai juga berdoa. Tanda salib. Nah, tanda salib ya nggak apa-apa. Nah, jadi memang kita sebagai agama Katolik sebelum kita berdoa tentunya kita membuat tanda salib. Tahu nggak arti tanda salib itu apa? Nggak tahu. Nah, jadi makna dari tanda salib ini akan dijelaskan oleh Bang Puja. Coba apa sih tanda salib, Bang Puja? Nih ada gambarnya ini. Coba jelasin dulu deh Bang Puja. Jadi tanda salib ini berarti berasal dari simbol-simbol pengorbanan Yesus yang di atas kayu salib. Nah, tanda salib ini juga berasal dari sebuah Tritunggal. Nah, Adik Ai dengan Bang Eca tahu nggak apa itu Tritunggal? Yang sering Ai sebut loh. Yang sering Ai sebut ketika melakukan tanda salib. Dan Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu merupakan Tritunggal Maha Kudus. Nah, ketika kita melakukan tanda salib itu, jadi kita itu seperti ini. Gimana, Dek? Tahu nggak artinya ini? Ini Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi 3. Ketika kita menunjuk ke atas dahi, Coba. artinya kita berdoa kepada Allah Bapa.
Agar apa? Agar kita menyerahkan semua isi pikiran kita kepada Allah Bapa. Ya. Nah, yang kedua itu kita menunjuk ke dada. Nah, tahu nggak artinya apa? Ke perut ya, ke perut. Apa artinya? Nggak tahu. Artinya kita menyimpan semua Kalau ke firman dada, Tuhan. tanda salibnya kebalik. Ya, Ya. jadi kita menyimpan semua firman Tuhan di dalam hati kita. Nah, Allah Putra itu tahu nggak siapa? Allah Putra itu Yesus Kristus. Nah, Yang maha kuasa. iya, Betul. ya. Maha Yang Kuasa. ketiga itu yaitu Roh Kudus. Tahu nggak artinya apa? Kiri dan kanan. Artinya kita berdoa kepada Roh Kudus agar Dia bisa memimpin kita dari arah kiri maupun dari arah kanan untuk menuntun kita ke jalan yang baik dan benar seperti yang kita nyanyikan tadi. Nah, sekarang abang mau nanya, kapan saja kita melakukan tanda salib? Ya, tadi kan Kak Ucin mau dijelasin tuh Setiap hari. setiap hari. Dalam melakukan hal apa? Tentunya seperti apa? Apa saja? Jadi contohnya itu kita ambil ketika kita memulai atau mengakhiri doa, kita melakukan tanda salib. Nah, selain itu kita juga ketika kita memasuki gereja, kita juga melakukan tanda salib. Itu berarti bahwa kita ini merupakan Katolik yang sejati. Nah, yang ketiga itu ketika kita sedang merasa gelisah atau sedang merasa takut. Nah, saat itu kita juga bisa melakukan tanda salib. Nah, jika kita melakukan tanda salib, maka rasa takut yang kita hadapi itu akan hilang jika kita percaya kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, jadi gini deh Ayu. Halo Ayu. Nah, jadi dalam hal ini Dek Ayu harus melakukan setiap apa? Setiap hari. Ya, setiap hari apa yang Dek Ayu lakukan, misalnya ketika Dek Ayu sebelum tidur, sebelum makan, sebelum belajar, harus kita awali dengan Tanda salib. iya benar. Jadi kan karena Dek Ayu belum bisa doa sendiri, namun dibimbing sama siapa? Sama Tuhan. Terus sebelum doa itu Dek Ayu berdoanya sama siapa? Mama. Sama mama. Jadi mama yang bimbing Dek Ayu. Nah, karena Bang Pujo udah menjelaskan arti tanda salib dan juga makna yang kita main tadi, sekarang kita main tebak-tebakan. Mau nggak tebak-tebakan? Mau nih ya. Sekarang Kak Puja, Kak Maria, Kak Icin, kita main tebak-tebak gambar. Karena kita udah bermain menggambar nih. Sekarang kita main tebak-tebak gambar. No. Nih, coba Kak Maria, kita main tebak-tebak gambar. Ya. Nah, coba. Ini udah ada. Di sini. Ini gambar apa? Surga. Islam. Mirip surga. Iya, Islam. Tempat ibadahnya apa namanya? Ibadah. Mekah. Ya, selain Mekah, nama lain. Nama tempat ibadahnya. Nah, tempat ibadahnya. Yang biasa. Masjid. Masjid. Benar. Terus Ini nih, Budaya. budaya. Ini tempat ibadah Ibadahnya agama apa? agama Hindu, nama tempat ibadahnya apa? Dia ada di dalam Pura. ini tempat ibadahnya Orang Konghucu. Ya. Ya, Konghucu. Ya. ya, namanya Tempat kelenteng. kelenteng namanya. Apa? Kelenteng. Kelenteng. Nah, kalau ini apa? Tempat agama orang Buddha. Vihara. Lalu ini tempat ibadahnya Agama Kristen. salah. yang Kristen yang ini. Ini kan untuk agama Kristen dan ini untuk agama Katolik. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya dalam main tebak-tebakan gambar ini ya.
Yang pertama adalah Tidak pilih. gambar tempat orang ibadah beragama Hindu. Ini namanya pura. Hah? Pura. Apa dia ini? Pura. Coba lihat gambarnya. Pura. Nah, kalau ini tempat agama orang Buddha. Ujaya. Ini tempat namanya vihara. Tempat orang beribadah agama Buddha ini namanya vihara. Kemudian ini tempat agama Buddha. Ini agama Konghucu, tempat ibadahnya namanya kelenteng. Ya, kelenteng. Dan terakhir ini agama Islam, tempat ini masjid. Nah, sekarang yang harus diketahui dalam gambar dua ini, lihat nih, ada memiliki suatu perbedaan tempat gerejanya. Dia tahu nggak perbedaannya apa? Coba. Perbedaan. Ininya berbeda, ininya berbeda. Iya, betul. Nah, jadi DAI dalam perbedaan ini, yang pertama, jika agama Katolik sama agama Protestan itu pastinya berbeda. Nah, coba aku jelaskan apa sih perbedaan dalam gambar ini? Jadi perbedaannya itu agama Katolik ketika memulai doa atau mengakhiri doa itu selalu menandai diri mereka dengan tanda salib. Nah, agama Kristen mereka tidak menggunakan tanda salib. Jadi perbedaannya ya di tanda salib. Nah, benar. Jadi DAI harus tahu kan, ada nggak DAI, teman DAI itu agama Protestan? Nggak ada. Ada nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, tapi DAI harus tahu ya, kalau misalnya untuk agama Protestan itu memang dia tidak melakukan tanda salib. Cuman yang agama Katolik dia pastinya melakukan tanda apa? Tanda salib. Lalu apa lagi perbedaannya, Kak Maria? Perbedaannya kalau di Kristen di salibnya tidak ada Yesus yang bergantung dari salib. Kalau di Katolik ada gambar Yesus. Coba DAI lihat, ada nggak gambar Tuhan Yesus di salib di sini untuk agama Protestannya? Nggak ada. Kalau agama Katolik Ada. ada. Jadi DAI harus tahu. Jadi DAI tahu kan? Jadi DAI dan tahu gereja Protestan itu salibnya gambar Tuhan Yesusnya nggak ada. Kalau Katoliknya ada. Nah, lalu DAI yang harus DAI tahu, kalau agama Katolik gerejanya itu pasti ada santo dan santanya. Kalau DAI gerejanya di mana? Gereja apa namanya kalau DAI? Katolik. Ya, gereja santo apa DAI? Agustinus. Ya, Santo Agustinus. Jadi udah tahu kan DAI kan perbedaan agama Protestan sama agama Katolik apa? Kalau agama Katolik sama agama Protestan itu apa perbedaannya? Dari apa dulu? Salibnya. Terus dari nama gereja. Nggak ada Tuhan Yesus, nggak bisa. Ya betul, nggak ada Tuhan Yesusnya. Kalau di agama Protestan salibnya nggak ada Tuhan Yesusnya. Tapi kalau di agama Katolik, kalau dalam gerejanya ada. Terus gitu ya. Sekarang yang beda air. Yang beda air. Belum. Yesusnya ini. Bukan, coba. Apa ada air? Yesusnya ini. Iya, Tuhan Yesus nih. Itu ada Tuhan Yesus sama Bunda Maria. Hah? Iya, harus DAI tahu ya. Udah. Nah, DAI juga Nggak harus. ada Tuhan Yesus. Mana? Ya nggak ada kan? Dia cuman gambar salibnya, nggak ada Tuhan Yesusnya, berarti terlihat polos kan, kakak katanya? Iya. Polos. Tapi kalau di agama Katolik ada.
Tapi di agama Katolik ada Santa Marianya, patung Bunda Maria.